Di tengah semua berita tentang serangan udara di Iran, ada sebuah cerita lain nih yang lagi berkembang di perbatasannya. Sebuah cerita yang bisa jadi penentu masa depan konflik ini, faktor Kurdi di perbatasan barat Iran. Udah lebih dari seminggu ini kita semua nonton pemandangan yang sama kan? Langit Iran yang merah menyala, diterangi serangan udara dari Amerika Serikat dan Israel. Semua berita utama isinya ya gambar-gambar ledakan dan analisis strategis. Tapi gimana kalau selama ini kita semua salah fokus? Gimana kalau perang yang sesungguhnya itu bukan di udara, tapi justru di darat? Di sebuah wilayah yang jarang banget kita bahas, perbatasan barat Iran. Nah, untuk bisa paham soal kemungkinan ini, kita harus lihat lebih dekat nih pola serangan udaranya. Soalnya, kalau kita perhatiin baik-baik, ada petunjuk yang tersembunyi di target-target yang mereka pilih. Oke, kita lihat datanya ya. Menurut Esilit, 1 dari 5 serangan udara ternyata targetnya bukan pusat-pusat kekuatan utama, tapi provinsi-provinsi yang mayoritas penduduknya Kurdi. Coba bayangin deh, Kermansyah itu jadi provinsi kedua yang paling sering diserang setelah ibu kota, Teheran. Ini jelas bukan kebetulan, ini strategi. Jadi apa strateginya? Gini, ini bukan sekedar mau hancurin misil. Lihat polanya, mereka itu secara sistematis melumpuhkan aparat keamanan lokal. Mulai dari polisi, garda revolusi, sampai pos perbatasan. Tujuannya? Buat menciptakan kekosongan kekuasaan. Membuka pintu buat kelompok-kelompok pemberontak buat masuk dan bikin front perang kedua. Biar kekuatan Iran jadi terpecah belah. Terus, siapa yang siap ngisi kekosongan itu? Jawabannya ada persis di seberang perbatasan Irak. Mereka adalah milisi Kurdi Iran. Dan percayalah, mereka udah nunggu momen kayak gini selama puluhan tahun. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah yang penting banget kita pahami, Peshmerga. Secara harfiah, artinya mereka yang menghadapi kematian. Ini bukan sekadar nama loh, tapi sebuah identitas yang menunjukkan sejarah panjang perjuangan dan keberanian mereka. Dan kita nggak lagi ngomongin satu kelompok kecil, justru sebaliknya. Baru-baru ini, 5 faksi utama Kurdi Iran, yang biasanya itu suka beda pendapat, melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka membentuk aliansi militer bersama. Mereka menyatukan kekuatan. Ini jadi sinyal kalau mereka serius banget mau manfaatin situasi ini. Terus, seberapa besar kekuatan mereka? Kalau dari perkiraan intelijen, seperti yang bisa kalian lihat, angkanya itu antara 5.000 sampai 8.000 pejuang. Mungkin kedengarannya nggak banyak ya, tapi di medan pegunungan yang super sulit, jumlah segitu tuh lebih dari cukup buat bikin Teheran pusing 7 keliling. Dan ini bukan keputusan yang impulsif. Coba deh dengerin kutipan dari Hana Yazdan Pana ini. Buat mereka, ini adalah puncak dari perjuangan selama hampir setengah abad melawan rezim di Teheran, momen yang udah mereka nantikan seumur hidup. Tapi, punya pasukan dan kemauan aja jelas nggak cukup. Nekat melintasi perbatasan itu adalah pertaruhan yang luar biasa besar. Sebuah langkah yang bisa jadi kemenangan gemilang atau malah bencana total. Nah, disinilah letak dilema mereka. Di satu sisi, serangan udara ini kan peluang sekali seumur hidup. Seperti kata salah satu komandan mereka, serangan terhadap garda revolusi itu keuntungan buat kami. Tapi di sisi lain, maju terus tanpa jaminan perlindungan dari udara itu ya sama aja kayak bunuh diri, ngelawan kekuatan militer Iran. Itulah kenapa mereka nggak bakal bergerak gegabah. Mereka datang ke meja perundingan dengan tuntutan yang sangat jelas. Zona larangan terbang buat melindungi pasukan mereka, bantuan persenjataan berat, dan ini yang paling penting, jaminan tertulis. Mereka nggak mau jadi pion yang bisa dikorbankan lagi. Tuntutan ini lahir dari sejarah yang panjang dan pahit. Pepatah Kurdi yang terkenal ini kayaknya udah merangkum semuanya. Mereka udah berkali-kali ditinggalkan oleh sekutu mereka, dan kali ini mereka mau memastikan sejarah nggak terulang. Situasi ini juga bikin pemerintah Kurdi di Irak ada di posisi yang serba salah. Mereka kejepit di antara dua kekuatan besar. Di satu sisi, milisi pro-Iran udah ngancam mereka buat jangan ikut campur. Di sisi lain, Amerika Serikat dan saudara-saudara Kurdi mereka dari Iran justru mendesak agar mereka membuka perbatasan. Wah, benar-benar di tengah badai. Dan disinilah situasinya jadi benar-benar berbahaya. Soalnya, apa yang dimulai sebagai konflik perbatasan bisa dengan sangat cepat jadi kebakaran besar yang melanda seluruh kawasan. Teheran jelas nggak tinggal diam. Mereka merespons dengan strategi 3 arah yang cerdas. Mereka melancarkan serangan drone dan misil langsung ke basis-basis Kurdi di Irak. Terus, mereka pakai proksi mereka di Irak buat menekan pemerintah Kurdi di sana. Dan yang paling mengkhawatirkan, mereka mulai memobilisasi warga sipil di dalam Iran untuk melawan Kurdi, sebuah langkah yang bisa memicu perang saudara.
Kalau dari perspektif Iran, ini semua dilihat sebagai campur tangan asing. Mereka menggambarkannya sebagai hasutan Amerika Zionis, bahkan menyamakannya dengan kudeta tahun 1953 yang didukung CIA. Jadi bagi mereka, ini adalah upaya untuk mengulang sejarah kelam. Dan efek dominonya itu nyata banget. Kalau domino pertama, pemberontakan Kurdi, jatuh, ia bisa menjatuhkan yang berikutnya. Irak bisa makin terseret, Turki pasti bakal bereaksi keras, dan sebelum kita sadar, seluruh kawasan bisa terbakar dalam krisis yang menarik kekuatan-kekuatan global. Dan seolah-olah situasinya belum cukup eksplosif, datanglah pernyataan dari Gedung Putih. Presiden AS Donald Trump secara terbuka bilang dia nggak ragu mengerahkan pasukan darat dan memperingatkan bahwa gelombang besar akan datang. Sebuah pernyataan yang ibaratnya menyiram bensin ke dalam api yang sudah menyala. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah pergerakan milisi Kurdi ini bakal jadi langkah awal menuju otonomi yang telah lama mereka impikan? Atau ini malah akan jadi percikan api yang menyulut kebakaran hebat di seluruh Timur Tengah? Jawabannya masih tertulis di atas pasir perbatasan yang sedang bergejolak.